7 April 2013 di Bandara Jamaika, terlihat ada seorang wanita bernama Michael yang sedang duduk bersama dengan kedua orang tuanya. Dan di sini ada kakaknya bernama Ben dan istrinya bernama Grace. Dan kedua anaknya bernama Cole dan juga Olive. Mereka baru saja liburan dan akan kembali pulang ke New York. Di sini mereka sedang menunggu jam terbang pesawat yang akan mereka tumpangi. Tapi ternyata tiket pesawat 537 ke New York sudah penuh. Dan petugas bandara menawarkan tiket voucher untuk pesawat 828 yang harganya jauh lebih murah. Akhirnya Michael, Ben, dan Cole memutuskan untuk menaiki pesawat 828. Sementara Grace, Olive, dan kedua orang tuanya akan pergi duluan. Singkatnya, ketika di dalam pesawat, mereka terlihat sudah tidak sabar untuk segera pulang. Tapi tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja dan ya, pesawat mengalami guncangan yang sangat hebat. Terlihat para penumpang mulai panik. Tidak lama guncangan itu akhirnya berhenti, dan pesawat kembali terbang dengan normal. Sang kapten bilang guncangan tersebut diakibatkan karena cuaca yang ekstrim. Kemudian sang kapten meminta izin kepada ATC untuk mendarat. Tapi di sini ATC bingung dan meminta nama sang kapten dan juga jumlah penumpang. Kapten bilang namanya adalah William, dan ada 193 penumpang. Hingga akhirnya pesawat 828 diizinkan untuk mendarat. Ketika akan menghubungi keluarga mereka, tiba-tiba tidak ada sinyal. Ditambah lagi ketika turun mereka semakin bingung, karena sudah disambut oleh polisi dan juga mobil ambulan. Michael lalu bertanya apa yang terjadi. Sang direktur yang bernama Penn selalu menjelaskan bahwa pesawat yang mereka tumpangi berangkat dari Bandara Jamaika pada tanggal 7 April 2013, sedangkan malam ini tanggal 4 April 2018. Mereka sudah menghilang dan diduga tewas selama 5 tahun lebih. Sontak hal itu membuat semua penumpang terlihat sangat kaget dan juga tidak percaya karena mereka sudah terbang selama 5 tahun. Hingga akhirnya mereka semua dikarantina untuk menjalani beberapa pemeriksaan. Di sini kapten bilang bahwa dirinya tidak tahu apa yang terjadi, karena pesawat ini berangkat sesuai jadwal dan menempuh perjalanan sekitar 3 jam. Kemudian Michael, Ben, dan Cole merasa kalau dirinya baik-baik saja dan tidak merasakan kalau mereka menua. Singkatnya 36 jam kemudian, mereka diizinkan untuk pulang dan bertemu dengan keluarga mereka yang sudah menunggu. Di sini mereka terlihat sangat bahagia. Grace tidak percaya melihat Cole yang tidak menua dan masih sama seperti dulu. Sedangkan Olive ternyata sudah remaja. Dan di sini Michael merasa heran kenapa ibunya tidak datang. Sang ayah lalu bilang kalau ibunya sakit, karena terus memikirkan Michael yang tidak pernah pulang. Dan sekarang sang ibu sudah meninggal. Sementara itu, para petugas bandara terus memeriksa pesawat dan juga koper milik para penumpang. Mereka berdua sangat heran dan tidak percaya karena selama 5 tahun lebih, para penumpang tidak menua sedikit pun, walaupun hanya setetes. Di tempat lain, Michael datang ke tempat kerjanya, di mana dia adalah seorang polisi. Ketika masuk, teman-temannya melihat Michael dengan tatapan yang seolah-olah tidak percaya kalau Michael masih hidup. Kemudian Michael bertemu dengan pacarnya yang bernama Jared. Jared meminta maaf karena tidak datang ke bandara. Tapi di sini Michael harus merasakan sakit hati karena ternyata Jared sudah menikah. Apalagi saat dia tahu kalau Jared menikah dengan Loris, yaitu teman Michael sendiri. Dan hal itu tentu saja membuat Michael sangat sedih sekali. Di tempat lain terlihat Cole sedang diambil darahnya karena dia menderita penyakit leukemia. Namun anehnya jumlah selnya tidak berubah dan sama seperti tes terakhir yaitu 5 tahun yang lalu. Sementara itu ketika Michael naik bus untuk pulang, tiba-tiba dia mendengar suara bisikan, yaitu pelan-pelan. Michael merasa bingung karena tidak ada yang bicara kepadanya, hingga tiba-tiba dan ya, berkat Michael anak tersebut bisa selamat. Singkat cerita, besok paginya terlihat Michael sedang jogging. Saat melewati anjing yang terkurung, Michael kembali mendapat bisikan.
yaitu bebaskan mereka. Namun Michael tidak peduli dan terus saja melanjutkan joggingnya. Tapi ternyata saat Michael akan tidur, bisikan itu kembali datang. Seolah-olah memaksa Michael untuk membebaskan anjing tersebut. Hingga akhirnya Michael kembali ke tempat tersebut. Tidak lama Ben datang. Dan ternyata dia juga mendengar suara bisikan yang sama. Dan mereka pun langsung melepaskan anjing tersebut. Tapi ternyata kejadian semalam direkam oleh seseorang. Dan orang tersebut melaporkannya kepada polisi. Melihat hal itu, Jared langsung pergi bertemu dengan Michael. Tapi ternyata di sini Jared meminta bantuan kepada Michael untuk menemukan gadis-gadis yang sudah diculik. Sebagai gantinya, Jared berjanji akan mencabut laporan atas kasus yang sudah Michael lakukan semalam. Di tempat lain terlihat para dokter sedang rapat tentang sel dari Cole yang masih sama, meskipun sudah lewat 5 tahun. Oleh karena itu, mereka akan melakukan penelitian kepada Cole. Tapi salah satu dokter yang bernama Senpi tidak setuju karena Cole terlihat baik-baik saja sama seperti dirinya. Karena Senpi sendiri salah satu penumpang dari pesawat 828. Sementara itu, Jared dan Michael berhasil menangkap anjing tersebut dan akan mengembalikannya. Tapi tiba-tiba Michael kembali mendapat bisikan, yaitu bebaskan mereka. Jared lalu menyuruh Michael untuk menunggu di mobil saja. Tapi justru bisikan itu terdengar semakin keras. Hingga akhirnya Michael langsung masuk ke dalam dan terus mencari sumber suara tersebut. Di sini Michael melihat sebuah ruangan yang digembok dan dijaga oleh anjing tersebut. Michael pun tanpa basa-basi langsung berusaha untuk membukanya. Tidak lama Jared datang bersama pemilik rumah ini. Di sini Jared menyuruh Michael untuk berhenti, tapi Michael tidak peduli sama sekali. Hingga akhirnya Michael berhasil membukanya, dan ternyata di dalam ruangan itu terdapat 2 orang gadis. Karena rahasianya terbongkar, pria ini langsung menyerang Jared. Tapi untung saja Jared berhasil menghindar dan langsung menangkap pria tersebut. Ternyata 2 gadis ini adalah korban penculikan yang selama ini Jared cari. Di sini Jared merasa heran bagaimana bisa Michael menemukan 2 gadis itu dengan sangat mudah. Sementara itu mereka terus saja meneliti pesawat tersebut. Di sini sang direktur berniat akan membongkar pesawat itu besok pagi. Dan ternyata bukan hanya Michael dan juga Ben saja yang mendengar suara bisikan itu. Tapi sebagian penumpang pesawat 828 merasakan hal yang sama. Dan mereka langsung pergi ke bandara untuk melihat pesawat 828. Di sini mereka merasa heran untuk apa datang ke bandara hingga tiba-tiba ternyata pesawat itu seperti sudah tahu dan menolak kalau besok pagi akan dibongkar. Tidak lama petugas pemadam datang. Ternyata pada saat pesawat itu meledak, Michael, Ben, dan yang lainnya tertangkap oleh kamera CCTV. Oleh karena itu, mereka semua langsung dibawa untuk diperiksa. Polisi mengira kalau pesawat itu sengaja dibakar oleh mereka semua. Tapi karena tidak adanya bukti, akhirnya mereka semua dibebaskan. Tapi dengan syarat mereka semua tidak boleh membicarakan tentang pesawat 828 dan harus menjauhi semua media. Ketika akan pulang, para awak media sudah menunggu mereka. Tapi percuma saja karena mereka semua tidak akan mengatakan apapun. Tapi di sini salah satu penumpang meminta bantuan kepada Ben. Tapi Ben sendiri tidak peduli dan langsung pergi meninggalkan pria tersebut. Singkatnya, saat di rumah Ben mendengar suara bisikan dari musik dan bertanya kepada Olive. Tapi tentu saja Olive tidak mendengar apapun. Di tempat lain Michael bertemu dengan Loris. Tapi Michael terlihat tidak peduli, karena dia masih tidak menyangka kalau sahabatnya sendiri menikah dengan pacarnya. Sementara itu, ketika Ben sedang berjalan, dia kembali mendengar suara musik. Karena penasaran, Ben langsung mencari sumber suara itu. Dan ternyata suara musik itu berasal dari biola seorang pria yang meminta tolong kepada Ben saat di bandara. Pria ini bernama Red. Di sini Red bilang entah apa yang terjadi. Tiba-tiba musik ini selalu ada di dalam kepalanya. Tapi setiap kali memainkan musik ini, dirinya selalu sedih dan teringat kepada anaknya yang sekarang sedang dipenjara. Anaknya yang bernama Adio dituduh sudah mencuri perhiasan di tempat kerjanya. Tapi Red tidak percaya kalau anaknya sudah melakukan hal itu, karena Adio adalah anak yang sangat baik.
Di sini Red tahu kalau adik dari Ben adalah seorang polisi. Itu alasannya kenapa Red meminta bantuan kepada Ben, yaitu untuk menyelidiki kasus anaknya. Kemudian mereka pergi ke penjara untuk bertemu dengan Adio. Di sini sang ayah berjanji akan membebaskan Adio dari dalam penjara, karena dia sangat yakin kalau Adio tidak bersalah. Setelah itu mereka pergi ke toko perhiasan tempat Adio bekerja. Di sini Red bilang kalau anaknya tidak mungkin mencuri. Tapi pemilik toko sangat yakin sekali kalau Adio sudah mencuri semua perhiasan miliknya. Sementara itu pihak pemerintah sedang membahas tentang pesawat 828 yang tiba-tiba saja meledak. Mereka semua sangat yakin kalau ledakan itu sudah direncanakan oleh mereka semua yang ada pada malam itu. Singkat waktu besok paginya, Grace sedang menelepon dengan seorang pria. Dan ternyata pria itu adalah kekasih baru dari Grace. Di sini Grace belum siap untuk bilang kepada Ben kalau dirinya sudah punya pria lain. Tapi ternyata dari tadi Michael mendengarkannya. Michael sangat marah dan menyuruh Grace untuk bilang kepada Ben kalau dirinya sudah selingkuh. Sementara itu Ben mengantarkan Cole ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan. Di sini saat melihat TV Ben langsung terkejut karena ada seorang penumpang yang sedang diwawancarai oleh wartawan. Tidak lama Senpi datang dan bertanya tentang gambar yang sedang dibuat oleh Cole. Cole bilang dirinya sedang menggambar anggota keluarganya. Tapi anehnya, ada gambar bayangan hitam di belakang ibunya. Saat ditanya itu siapa, Cole sendiri tidak tahu itu siapa. Tidak lama Michael datang. Di sini Ben merasa saat ada di rumah, dirinya seperti orang asing karena Olive dan juga istrinya seperti menjauhi dirinya. Mendengar hal itu, Michael hanya bisa terdiam, meskipun dia tahu kalau kakak iparnya punya pria lain. Sementara itu, wanita yang baru saja diwawancarai terlihat akan pulang. Ketika akan menaiki mobilnya, tiba-tiba saja ada sosok bayangan yang sedang mengawasinya. Singkat waktu, sore harinya, Cole merindukan semua barang miliknya yang sudah dibuang oleh ibunya. Olive yang tidak tega melihat Cole sedih, kemudian mengajak ayahnya untuk ikut dengannya. Ternyata Olive membawa ayahnya untuk pergi mengambil barang milik Cole dan juga milik ayahnya sendiri yang Olive simpan. Di sini Ben melihat sebuah alat penyelam dan bertanya kepada Olive. Olive bilang mungkin saja itu milik teman ibunya. Tiba-tiba Ben kembali mendengar suara musik dan langsung mencari sumber suara itu. Hingga akhirnya Ben menemukan seorang pria yang sedang menelepon. Dan dia sedang membicarakan tentang sebuah berlian, jam tangan, dan juga gelang. Dan ya, ternyata pria ini adalah anak dari pemilik toko perhiasan. Ternyata anaknya sendiri yang sudah mencuri perhiasan ayahnya dan mengkambing hitamkan Adio sebagai pencurinya. Anak ini lalu mencoba untuk menyogok Ben, tapi tiba-tiba tidak lama polisi datang dan langsung membawa anak tersebut. Kemudian Ben pulang sambil membawa mainan milik Cole, dan Cole terlihat sangat senang. Sementara Michael datang ke rumah Loris. Michael meminta maaf dan sadar kalau ini bukanlah salah Loris. Loris bilang kalau Michael adalah sahabat satu-satunya yang paling penting baginya. Dan akhirnya mereka pun saling berpelukan. Di tempat lain Ben bilang pada Grace kalau dirinya sudah mengetahui semuanya. Tapi ternyata di sini Ben tidak marah, karena dia mengerti apa yang dirasakan oleh Grace saat Ben dianggap sudah meninggal. Grace pun meminta maaf dan Ben pun langsung memaafkannya. Di tempat lain akhirnya Adio sudah dibebaskan, karena pencuri yang asli berhasil ditangkap. Sementara itu penumpang wanita yang entah siapa namanya terlihat sedang menonton TV saat dirinya sedang diwawancarai hingga tiba-tiba sementara itu Ben dan keluarganya sedang menonton berita atas kematian dari Kelly. Kelly dibunuh usai dirinya menceritakan tentang kejadian 828 di hadapan media. Hal itu membuat Grace merasa khawatir kepada keluarganya. Melihat kabar itu, Michael berniat akan pergi ke rumah Kelly. Tapi dia tidak berani untuk memakai mobil sendirian, karena masih terbayang dengan temannya yang bernama Evie, yang mati akibat kecelakaan.
Oleh karena itu, Michael meminta bantuan kepada Ben untuk mengantarkannya. Ketika sampai di TKP, teman Michael bilang kalau korban sepertinya dirampok. Pelaku masuk lewat jendela dan pergi lewat pintu belakang. Tapi anehnya, pelaku hanya mengambil kalung milik Kelly saja. Tidak lama Pence datang dan akan mengambil alih karena kasus ini terkait dengan penumpang 828. Karena Pence sendiri selain sebagai direktur, dia juga bekerja untuk NSI atau Badan Keamanan Negara. Kemudian Ben dan Michael menghampiri suami dari Kelly. Suaminya sudah bilang kepada Kelly untuk tidak bicara kepada media. Tapi Kelly terpaksa melakukannya karena dia mendengar panggilan atau suara bisikan. Singkat waktu, besok paginya, Michael dan Ben kembali bertemu dengan suami Kelly. Ternyata setelah kejadian 828, Kelly selalu mendengar suara bisikan, yaitu ungkapkan kebenaranmu. Ditambah lagi ada mobil hitam yang selalu mengawasi Kelly di depan rumahnya. Pembantunya lalu datang dan bilang kalau mobil itu selalu ada di depan rumah sepanjang hari. Bukan hanya itu saja, Kelly juga mengalami luka memar di tangannya saat dirinya keluar dari mall. Di sini Ben tahu kalau mobil itu adalah milik anak buah dari Vance. Dan ternyata selama ini Kelly sudah diawasi oleh Vance semenjak Kelly muncul di media. Siang harinya, Michael pergi ke rumah orang tua Effie. Di sini Michael selalu dihantui rasa bersalah atas kematian dari Effie. Tapi ibunya yang menderita penyakit Alzheimer mengira kalau Effie masih hidup. Tapi ternyata ayah dari Effie tidak suka dengan kehadiran Michael di rumahnya. Karena ayahnya merasa kalau kematian dari Effie adalah salah Michael. Saat di kantor, Jared memberikan hasil penyelidikan dari Kelly kepada Michael. Kelly dan suaminya sama sekali tidak memiliki catatan kriminal. Tapi mereka mempunyai sebuah mall. Sementara itu, Ben sedang memeriksa rumahnya apakah ada alat penyadap atau kamera yang disimpan oleh Vance. Kemudian Ben menelpon Senpi untuk menanyakan apakah ada yang mengawasinya atau tidak. Senpi bilang untuk saat ini belum ada. Di sini Senpi sedang menguji darahnya sendiri untuk dibandingkan dengan darah dari Cole. Ternyata darah Senpi mempunyai kesamaan dengan darah Cole, dan bisa saja semua penumpang 828 mempunyai darah yang sama. Setelah itu, Michael datang dan bilang kalau Kelly memiliki sebuah mall. Michael lalu mengajak Ben untuk pergi ke sana untuk mencari informasi tentang Kelly. Kemudian mereka berdua langsung pergi. Setelah sampai dan akan bertanya kepada seorang wanita, wanita itu malah kabur dan mereka langsung mengejarnya. Wanita ini bilang kalau tempat ini disewakan kepada imigran gelap. Dan Kelly ataupun suaminya mendapatkan 40% setiap bulannya. Wanita ini bilang kalau dia tidak berniat untuk menyerang Kelly. Dia hanya mengira kalau Kelly akan menagih, tapi ternyata tidak. Sementara itu di kantor polisi, Pence datang untuk meminta informasi tentang Michael kepada kapten. Tapi tentu saja kapten tidak akan memberikannya. Di sini Pence merasa heran bagaimana bisa Michael membongkar kasus besar dengan sangat mudah. Ketika kapten pergi, Pence meminta bantuan kepada Jared apa saja yang Michael lakukan setiap harinya. Ini semua Pence lakukan demi kebaikan Jared dan juga pekerjaannya. Di tempat lain, saat Pence masuk ke rumah, dia melihat pintu rumahnya sudah terbuka. Merasa ada penyusup yang masuk ke rumah, Ben langsung mengambil tongkat bisbol. Dan ya... Ternyata pria ini adalah teman dari Grace. Alasan pria ini masuk ke rumah karena disuruh oleh Olive. Ben lalu meminta maaf dan pria ini langsung pulang. Sementara itu, Michael pergi ke penjara untuk bertemu dengan pelaku yang bernama Isaiah, yang diduga sudah membunuh Kelly. Isaiah bilang kalau dirinya tidak membunuh Kelly ataupun mencuri kalungnya. Saat kejadian, dia mendengar suara tembakan, lalu masuk ke rumah Kelly dan melihatnya dalam keadaan sekarat. Dia berniat ingin menolong Kelly, tapi Kelly malah mati di pelukannya. Isaiah juga bilang kalau dirinya tidak takut di penjara ataupun takut mati. Karena setelah mati dia akan bangkit kembali seperti Michael dan akan menjadi orang yang murni tanpa dosa. Not be disclosed. Nothing can, even from yourself. Malam harinya Michael pergi ke rumah Effie. Tapi ayahnya bilang kalau ibu Effie menghilang dan menyuruh Michael
untuk mencari menggunakan mobilnya. Di sini Michael kembali terbayang saat dirinya dan Effie pulang dari pesta dalam keadaan mabuk. Michael lalu mengwanikan diri untuk memakai mobil. Dan akhirnya Michael melihat ibu Effie yang sedang ada di tengah jalan dan hampir saja tertabrak oleh mobil. Dengan sigap Michael langsung melindungi ibu Effie. Dan ternyata yang memakai mobil itu adalah pembantu dari Kelly. Michael semakin terkejut karena ternyata di dalam mobil ini ada kalung milik Kelly. Dan Michael langsung membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dia bilang seharusnya Kelly sudah mati. Ternyata dia cemburu karena selama ini dia dan suami Kelly sudah hidup bersama. Hingga tiba-tiba Kelly kembali lagi dan seharusnya Kelly tetap mati. Setelah kejadian itu, sekarang hubungan Michael dan keluarga Effie semakin baik. Sementara Jared merobek kartu nama dari fans. Singkatnya, Michael dan Ben datang ke rumah sakit untuk bertemu dengan Senvi. Di sini Senvi bilang kalau sirkulasi darahnya dan juga darah Cole terbatas, setara dengan penyakit stroke. Tapi ini hanyalah sebuah teori, karena Senvi sendiri butuh jaringan otak dari penumpang 828 yang sudah mati, untuk kemudian dilakukan pengujian. Ben lalu menyarankan untuk memakai mayat dari Kelly. Tapi masalahnya, saat Senvi melihatnya ternyata di dalam daftar kamar mayat tidak ada nama Kelly. Hal itu membuat Ben dan juga Michael merasa heran. Dan ternyata, mayat dari Kelly dibawa dan dimasukkan ke sebuah ruangan. Di tempat lain, fans menghapus Kelly dari daftar penumpang 828 yang sedang mereka curigai. Kemudian menyuruh anak buahnya untuk mencabut kamera pengawas di rumah Kelly. Scene lalu flashback ke masa lalu, di mana terlihat seorang pramugari yang bernama Bethany sedang memasukkan sesuatu ke dalam tasnya. Scene kembali ke masa sekarang. Di sini Senvi melihat seorang wanita dengan warna kulit abu-abu dan terdapat bekas jejak kaki yang basah. Saat membalikan badannya, tiba-tiba saja. Tapi tiba-tiba wanita itu langsung menghilang. Di tempat lain, Kapten mendapatkan kabar dari ATF yang sedang menyamar untuk menangkap pembelian senjata ilegal. Oleh karena itu, Michael, Jared, dan yang lainnya ditugaskan untuk membantu mereka. Scene kembali ke Senvi yang sedang bersama dengan temannya. Di sini temannya sedang meneliti otak dari Cole. Tapi di sini Senvi berbohong karena sebenarnya otak itu adalah otak dari Senvi sendiri. Dia bilang kalau bagian kortek dari otaknya memiliki kesamaan dengan penyakit skizofrenia yang memungkinkan untuk berhalusinasi atau mempunyai penglihatan seperti nyata. Setelah itu, saat Senvi akan kembali ke ruangannya, dia melihat jejak kaki yang sama. Hingga tiba-tiba muncul seorang pria yang terus mengatakan nama Bethany si pramugari. Bethany, Kemudian Senvi langsung bertemu dengan Ben. Senvi menjelaskan kalau dirinya berhalusinasi melihat seorang wanita abu-abu yang mirip seperti patung. Wanita itu meninggalkan jejak dan membawanya bertemu dengan seorang pasien yang terus saja mengatakan nama Bethany si pramugari. Dan Senvi berniat akan bertemu dengan Bethany. Ben kemudian mengirimkan nomor kontak Bethany kepada Senvi, karena Ben sudah mendata semua penumpang untuk berjaga-jaga. Sementara itu, Michael dan Jared sedang mengawasi pembelian senjata ilegal, dan mereka sedang menunggu perintah dari ATF yang sedang menyamar untuk masuk. Hingga tiba-tiba, Michael dibuat terkejut melihat sosok wanita bersayap ada di hadapannya. Dan wanita ini berkata, "Selamatkan dia." Michael lalu menyarankan segera masuk ke dalam untuk menyelamatkan ATF. Tanpa basa-basi, Jared, Michael, dan timnya langsung masuk ke dalam. Tapi ternyata mereka malah mengagalkan penyamaran dari ATF, karena pembeli dari senjata itu belum datang. Di sini Michael terlihat sangat menyesal, dan Jared sangat marah kepada Michael. Di tempat lain, anak buah dari fans berhasil menemukan bahwa di pesawat 828 ada penumpang gelap. Dan ternyata orang itu adalah pria yang ada di rumah sakit. Sementara itu, Senvi datang ke rumah Bethany. Senvi bilang dirinya bertemu dengan seorang pasien yang selalu menyebut nama Bethany. Scene kembali flashback ke masa lalu.
Dan ternyata Bethany membantu pria ini naik pesawat 828 secara ilegal. Pria ini bernama Thomas. Dan ternyata dia pacar dari saudara Bethany. Di sini Bethany meminta bantuan kepada Senpi untuk membawa Thomas keluar dari rumah sakit, karena sekarang dia dalam bahaya. Sementara itu, Michael merasa bersalah melihat Jared yang sedang dicaci maki oleh kapten karena telah mengagalkan penyamaran dari ATF. Kemudian Michael menelepon Ben dan bilang dirinya telah mengagalkan operasi besar karena melihat sosok wanita abu-abu yang mirip patung yang menyuruhnya untuk selamatkan dia. Ben lalu menyuruh Michael untuk bertemu dengan Senpi karena dia juga melihat wanita yang sama seperti Michael. Di tempat lain, Senpi dan Bethany berniat akan mengeluarkan Thomas dengan berpura-pura bilang kalau Bethany adalah ibu dari Thomas. Tapi tiba-tiba alarm berbunyi. Ternyata Thomas sudah kabur dari rumah sakit. Senpi lalu melihat jejak kaki dan langsung mengikutinya. Tidak lama, Pence datang untuk membawa Thomas. Tapi tentu saja Thomas sudah tidak ada. Sementara itu, Senpi dan Bethany bertemu dengan Michael. Mereka langsung pergi tancap gas untuk mencari Thomas. Di sini Michael dan Bethany menjelaskan semuanya kepada Michael. Dan di sini Michael bertanya kepada Senpi tentang wanita abu-abu bersayap yang mirip seperti patung. Senpi bilang wanita itu tidak memiliki sayap sama sekali. Mendengar hal itu, Bethany langsung bilang kalau wanita itu adalah patung Angel of the Water. Dia adalah pemain drama favorit dari Thomas dan tempatnya tidak jauh dari sini. Mereka pun langsung pergi tancap gas ke tempat tersebut. Dan ya, ternyata benar saja, mereka melihat Thomas yang sedang duduk di dekat patung Angel of the Water. Di sini Thomas sangat sedih dan tidak percaya kalau dirinya sudah 5 tahun berpisah dengan pacarnya. Michael lalu membawa Thomas ke tempat milik Kelly yang sudah tidak digunakan. Kemudian Senpi menyuntikkan obat kepada Thomas. Sementara itu, Pence menambahkan Thomas ke daftar orang yang sedang mereka curigai. Sementara Michael terus saja melihat patung tersebut dan bertanya apa yang kamu inginkan dariku. What do you want from me? Di sini Ben sangat marah kepada Bethany karena telah menyembunyikan penumpang gelap yaitu Thomas. Bethany berjanji akan bertanggung jawab dan akan membawa Thomas pergi. Saat akan pergi, tiba-tiba Ben mendengar suara bisikan, yaitu semuanya terhubung. Sementara itu, anak buah Pence menunjukkan foto Bethany dan juga Senpi. Dia bilang kalau mereka berdua sudah membantu Thomas kabur dari rumah sakit. Pence lalu menyuruh ketiga anak buahnya untuk mencari mereka. Di tempat lain tidak lama setelah Ben dan Cole pergi untuk bermain, Grace mendapatkan pesan dari Danny. Scene kembali ke masa lalu setelah 6 bulan pesawat 828 menghilang. Di sini Grace sangat terpukul dan sudah pasrah jika tidak akan pernah bertemu lagi dengan Ben dan juga Cole. Ketika Grace akan mengambil minum, dia dihampiri oleh Danny. Dan di sini Danny berhasil membuat Grace tertawa kembali. Dari sini hubungan mereka semakin dekat. Bahkan Grace tidak segan-segan mengundang Danny untuk makan malam bersama di rumahnya. Tapi sepertinya Olive tidak suka dengan kehadiran Danny di rumahnya, karena dia masih belum bisa melupakan ayahnya. Scene kembali ke masa sekarang. Terlihat Ben dan Cole yang sedang bersenang-senang di taman hiburan. Tapi ketika sedang makan, tiba-tiba suara itu muncul kembali. Cole lalu mengajak ayahnya untuk pulang. Tapi ketika di dalam kereta, Ben terlihat tidak tenang karena terus saja mendengar suara tersebut. Ditambah lagi saat akan turun, orang-orang memfoto Ben dan juga Cole. Di sini Cole menyuruh ayahnya untuk ikut dengannya. Ben lalu menyuruh Cole untuk berhenti. Tapi dengan perasaan senang, Cole terus saja berlari. Hingga akhirnya Cole masuk ke dalam sebuah ruangan yang terhubung dengan Thomas. Ternyata Cole sudah kenal kepada Thomas. Meskipun sebelumnya Cole tidak pernah bertemu dengan Thomas. Ketika ayahnya bertanya kenapa Cole bisa tahu, Cole bilang kalau semua ini terlintas di kepalanya. Bahkan Cole sendiri tidak tahu ini tempat apa. Di sini Thomas sangat khawatir kepada Bethany karena dia belum kembali untuk menjemputnya. Dan ternyata Bethany sudah ditangkap oleh Pence. Di sini Pence bertanya tentang Thomas, karena sidik jari dari Thomas ada di dalam kargo pesawat, dan Bethany memiliki akses untuk masuk ke dalam kargo. Tapi Bethany kekeh kalau dirinya tidak tahu apapun.
Sementara itu, Cole menyuruh ayahnya untuk segera pergi dari sini. Karena Cole merasakan ada seseorang yang akan datang. Dan ya, ternyata benar saja ada yang datang. Thomas selalu menyuruh Ben dan Cole untuk pergi. Tapi di sini Cole bilang tunggu. Karena orang itu adalah teman. Found you. Bethany was arrested. Ternyata orang itu adalah teman Bethany. Dia bilang kalau Bethany ditangkap oleh Pence dan mengajak Thomas untuk pergi dari sini sekarang juga. Ternyata semenjak pesawat 828 hancur, Cole bisa merasakan keberadaan seseorang yang sedang butuh bantuan. Scene kembali ke masa lalu, saat Jared dan Loris akan merayakan hari pernikahan mereka. Tapi Jared dapat kabar kalau pesawat 828 sudah kembali. Hal itu tentu saja membuat Loris langsung terkejut. Begitu juga dengan Grace, yang sedang menonton berita kalau pesawat 828 yang hilang selama 5 tahun, tiba-tiba saja sudah kembali. Melihat kabar itu, Danny memutuskan untuk pergi dari rumah Grace. Scene kembali ke masa sekarang. Di sini Michael melihat papan dari pola kursi penumpang 828 yang dibuat oleh Ben. Di sini Ben bilang kalau Cole bisa merasakannya juga, tapi bukan lewat panggilan. Cole mempunyai kemampuan yang spesial, karena dia bisa merasakan suatu kejadian yang belum terjadi. Dan Cole sangat berbeda dengan kita. Scene kembali ke masa lalu. Ketika semua penumpang sudah tidur, di sini Cole melihat sebuah cahaya dari luar jendela. Dan dia bilang kalau semuanya terhubung. Malam harinya ketika akan tidur, Cole bermimpi buruk. Dan terus saja berkata mereka menyakitinya. Ternyata saat di dalam pesawat, Cole bertemu dengan seorang pria yang meminta tolong dengan bahasa Bulgaria. Sorry. Kemudian Ben dan Grace membawa Cole ke rumah sakit. Singkat waktu, besok paginya, dokter bilang kalau sistem kekebalan tubuh Cole menurun. Tidak sekuat seperti biasanya. Itu karena diakibatkan karena penyakit kankernya. Tidak lama setelah dokter pergi, Cole kembali ngalindur dengan bahasa Bulgaria. Di sini Senpi merasa kalau apa yang dikatakan oleh Cole sama seperti seorang pria yang ada di pesawat. Tapi Senpi sendiri tidak tahu apa artinya. Kemudian Cole terbangun sambil berkata tolong. Setelah itu mereka bertiga membahas tentang Cole. Di sini Michael sangat yakin kalau itu adalah suara panggilan. Senpi bilang saat di pesawat dirinya mendengar seorang pria yang sedang butuh bantuan. Ben juga sangat yakin kalau Cole sakit bukan karena virus, melainkan dia terhubung dengan seseorang yang sedang merasakan kesakitan. Ben kemudian menunjukkan foto dari penumpang lengkap dengan tempat duduknya. Dan ternyata pria ini bernama Marco. Dan di sini Senpi ingat dengan seorang wanita yang membantu Marco saat di pesawat. Namanya adalah Anna Rose. Singkatnya, Michael bertemu dengan Anna Rose. Michael bertanya arti dari kata pomognimi yang diucapkan oleh Cole. Ternyata artinya adalah minta tolong. Anna lalu bilang bagi penumpang yang tidak memiliki tempat tinggal, mereka dibawa oleh pihak pemerintah. Michael lalu menelepon Ben dan menjelaskan semuanya. Tapi di sini Grace tidak mengerti apa hubungannya Cole dengan penumpang pesawat yang sedang dicari oleh Michael. Ben lalu menjelaskan telah terjadi sesuatu kepada penumpang pesawat. Sebagian penumpang bisa mendengar suara yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Dan mereka semua saling terhubung. Itu sebabnya kenapa Cole merasakan sakit. Mendengar hal itu, Grace mencoba untuk memahaminya. Di tempat lain, Michael dan Anna sedang mencari informasi tentang Marco. Menurut data, polisi mengawal 4 bus dari bandara. Tapi Anna bilang kalau jumlahnya ada 5 bus. Dan Marco ada di bus yang kelima. Sementara itu, Ben melihat ternyata memang benar. Kalau ada 5 bus yang membawa para penumpang dari bandara. Tiba-tiba Cole kembali ngalindur. Ben mencoba untuk mentranslatekan apa yang dikatakan oleh Cole. Dan ternyata artinya adalah cepatlah. Secara bersamaan ternyata Marco juga merasakan kesakitan. Di tempat lain Michael bilang pada Ben kelima bus itu pergi ke arah selatan.
Tapi pada saat melewati jalan Woodbury, satu bus menghilang. Ben kemudian mencari lokasinya dengan peta. Setelah mendapatkan lokasinya, Ben langsung mengirimkan peta itu kepada Michael. Di sini Ben bilang kalau bus itu menghilang saat meninggalkan jalan raya. Dan tempat itu terdapat banyak sekali lahan pertanian. Tapi hanya ada beberapa tempat yang punya bangunan besar. Ben lalu menyuruh Michael untuk pergi ke sana bersama dengan Jared. Sementara itu, ternyata penumpang yang hilang dijadikan bahan penelitian oleh para dokter. Di sini Marco merespon secara berbeda dari penumpang lainnya. Dan hal itu membuatnya merasa kesakitan dan menyuruh untuk berhenti. Dan rasa sakit itu juga dirasakan oleh Cole. Sementara itu, Michael dan Jared sudah sampai di lokasi. Di sini mereka melihat sebuah drone yang sedang terbang. Dan tempat ini dijaga dengan ketat. Tiba-tiba ada mobil yang datang. Dan Michael dengan sigap langsung membocorkan ban mobilnya. Penjaga itu bilang kalau mereka dilarang untuk masuk ke sini. Dan ya, di sini Michael bilang kalau ban mobilnya bocor. Alhasil petugas ini pun percaya. Setelah mengganti mobilnya, mereka lalu pergi. Tapi di sini Michael melihat ada seorang penumpang yang dibawa masuk ke dalam. Dan Michael pun langsung memfotonya. Sementara itu, Grace semakin khawatir kepada Cole. Karena semakin memburuk ditambah lagi detak jantungnya meningkat. Dokter berniat akan memberikan antibiotik pada Cole, karena demamnya tidak juga turun. Tapi mereka harus memilih apakah harus mengobati demamnya atau kankernya. Karena antibiotik itu akan mempengaruhi pengobatan kanker Cole. Kemudian Ben menerima foto yang dikirim oleh Michael. Di sini Ben meminta pada Grace untuk menunda antibiotiknya. Karena Ben tidak yakin kalau Cole benar-benar sakit. Dan sekarang Michael sudah menemukan apa yang mereka cari. Ben juga bilang kalau sebagian penumpang sudah dijadikan bahan penelitian. Itu kenapa Cole merasa kesakitan karena Cole bisa merasakannya. Setelah itu Ben langsung pergi bertemu dengan Pence. Di sini Ben menuduh Pence sudah menahan Marco dan penumpang lainnya untuk dijadikan bahan penelitian. Ben mengancam akan memberitahu media jika tidak melepaskan mereka semua. Tapi ternyata Pence sendiri tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Ben. Sementara itu, Cole kembali merasakan sakit, begitu juga dengan Marco. What is happening? Charge level? 70% and he's old. Any more could kill him. Grace meminta agar Cole segera diberikan antibiotik. Tapi Senpi tidak setuju karena jika Cole mengalami kejang, itu berarti infeksinya sudah menyebar. Senpi meminta pada Grace untuk percaya kepada Ben. Karena dia harapan satu-satunya agar Cole bisa sembuh. Sementara itu, dokter mencabut alat medis dari Marco karena mereka akan segera pindah. Dan ya, hal itu tentu saja membuat Cole langsung membaik. Dokter bilang kalau demamnya sudah turun. Itu karena Cole sudah berjuang melawan infeksi yang ada di dalam tubuhnya. Di tempat lain, Pence sudah mendapatkan data dari wanita yang ada di foto dan memutuskan untuk pergi ke sana. Sementara itu, Ben yang datang ke rumah sakit merasa lega karena demam dari Cole sudah turun bukan karena antibiotik. Singkat waktu, malam harinya, Michael merasa lega karena Cole sudah membaik. Ben lalu bilang untuk saat ini mungkin iya, karena dirinya belum bisa menemukan Marco dan akan terus mencarinya. Sementara itu, Pence sudah sampai di lokasi. Tapi tentu saja tempat ini sudah kosong. Tapi di sini dia menemukan bekas alat medis dan terdapat darah yang masih segar. Still fresh. Di tempat lain, Marco sudah sadar. Dan salah satu dokter sedang menelepon seorang wanita dan bilang kalau kita harus berhenti melakukan eksperimen untuk sementara waktu karena pihak dari NSA mulai curiga. Besok paginya Carl diizinkan untuk pulang karena itu jauh lebih baik daripada harus di rumah sakit. Di sini Ben punya rencana agar bisa menemukan Marco, yaitu dengan cara Ben akan melamar kerja di perusahaan UDS yang sudah mendanai eksperimen tersebut. Singkatnya, Ben mengikuti wawancara di perusahaan UDS. Dan akhirnya Ben diterima sebagai karyawan meskipun cuannya hanya sedikit.
Besok paginya Ben mulai bekerja dan disambut oleh supervisor yang bernama Ronnie. Dan Ronnie memberikan kartu akses kepada Ben. Ketika sedang bekerja, Ben mulai melakukan pencarian tentang UDS. Tapi ternyata kartu aksesnya ditolak karena Ben membutuhkan kartu keamanan level merah dan Ronnie memilikinya. Kemudian Ben merusak kartunya dengan cara dimasukkan ke dalam microwave. We're all one with greater access. Funny how my ID just stopped working. Gave me... Dengan cara itu ternyata Ben berhasil meminjam kartu milik Ronnie. Dan akhirnya Ben berhasil mengakses data UDS. Di sini Ben menemukan beberapa nama dan salah satu nama terdapat tanda SP. Saat mencoba membukanya ternyata akses ditolak. Kemudian Ben membuka berkas nama Fiona. Ben lalu menelepon Senpi untuk menanyakan tentang Fiona. Dan ternyata Fiona adalah seorang profesor pesawat sekaligus penumpang 828. Siang harinya Ben bertemu dengan Senpi. Di sini Senpi bilang kalau Fiona memiliki keyakinan dengan otak manusia yang bisa saling terhubung, seperti sebuah jaringan internet. Ben merasa kalau Fiona yang sudah menculik para penumpang dan dalang dari semua ini. Lantas mereka berdua akan bertemu dengan Fiona nanti malam di acara seminarnya. Di tempat lain, Jared bilang pada Michael kalau pihak NSA sedang mengawasi Michael karena pihak NSA meminta bantuan kepadanya. Tapi Jared berjanji tidak akan bilang apapun tentang Michael. Tidak lama mereka dapat laporan kalau sudah terjadi penembakan di sebuah salon. Anak ini bilang kalau pamannya tertembak dan pelakunya sudah kabur. Michael lalu masuk dan berusaha menolong pria ini. Tapi sayangnya pria ini tidak bisa diselamatkan karena kehabisan darah. What's happening? Setelah itu, saat di kantor polisi, Jared dan Michael menunjukkan para tersangka kepada Carlos. Tapi Carlos tidak bisa menunjukkan siapa pelakunya karena terlalu takut dan dia pun langsung pergi. Jared lalu bilang kalau pelakunya kedua dari kanan. Setelah itu, Michael pergi ke rumah Carlos. Ternyata alasan Carlos tidak menunjukkan siapa pelakunya agar pelaku tersebut tidak dipenjara. Dan Carlos bisa balas dendam dengan cara membunuhnya menggunakan pistol milik si pelaku. Karena saat kejadian pelaku tersebut membuang pistolnya dan Carlos menemukannya. Michael menyuruh Carlos untuk tidak melakukannya karena dia bisa merasakan bagaimana rasanya membunuh orang. Sementara itu Ben dan Senpi datang ke acara seminar Fiona. Ternyata Fiona sudah menunggu kedatangan mereka berdua. Setelah acara selesai mereka lalu bertemu. Ternyata Fiona sudah tahu kalau setelah kejadian itu, para penumpang pasti akan saling mencari satu sama lain. Ben lalu bertanya bagaimana bisa Fiona terlibat dalam penahanan 11 penumpang yang diduga sedang dijadikan bahan eksperimen. Karena nama Fiona ada di dalam basis data rahasia. Namun rupanya Fiona sendiri tidak tahu kalau ada penumpang yang ditahan dan dijadikan bahan eksperimen. Fiona lalu menjelaskan 4 hari setelah kejadian 828, dirinya didekati oleh sebuah organisasi yang tertarik membiayai penelitiannya. Dan mereka tidak menyebut soal penumpang pesawat yang ditahan. Besok paginya, Carl merasakan kalau Marco semakin memburu. Ben bilang dirinya berjanji akan segera menemukan Marco. Di tempat lain, Michael bilang pada Jared kalau semalam dirinya pergi ke rumah Carlos. Dan Carlos berniat ingin balas dendam menggunakan pistol milik pelaku. Jared berniat akan pergi ke rumah Carlos untuk mengambil pistolnya. Tapi tiba-tiba Carlos datang sambil memberikan pistolnya. Dan dia sudah siap untuk melanjutkan kasusnya. Tapi ternyata pelakunya sudah dibebaskan karena kurangnya barang bukti. Sementara itu di kantor Ben membawakan kopi untuk David. Tapi Ben dengan sengaja menumpahkan kopi itu ke baju David. Alhasil David pergi keluar untuk mengganti bajunya. Dan di sini Ben mulai mencari data SP. Lalu mendownloadnya ke dalam flashdisk. Kemudian Ben mengirim pesan kepada Senpi. Tapi ternyata HP dari Ben sudah disadap oleh Vance. Alhasil Vance pun mengetahuinya. Ketika akan pulang, Ben melihat sedang ada pemeriksaan. Dengan sigap Ben langsung memasukkan flashdisk itu ke dalam tempat minumnya. Tidak lama Ben mendapat pesan dari nomor yang tidak dikenal dan menyuruh Ben untuk lewat kiri sekarang juga. Dan ternyata orang itu adalah Vance. Dia tahu kalau Ben sudah mencuri data dan memasukkannya ke dalam flashdisk dan meminta untuk diberikan kepadanya.
Karena jika tidak maka Ben akan ditahan karena sudah mencuri data perusahaan. Dengan terpaksa akhirnya Ben memberikannya kepada Vance. Vance, you have... Sementara itu si pelaku sedang melihat seorang kakek yang sedang mengambil uang di ATM. Dia lalu mengambil botol di tempat sampah lalu memecahkannya dan mulai mengikuti si kakek. Michael yang sedang mencari si pelaku merasakan ada suara detak jantung yang semakin kencang. Michael lalu menyuruh Gerard untuk mengikuti arahannya. Tapi tiba-tiba suara detak jantung itu menghilang. Michael langsung keluar dan mulai mencarinya. Sementara itu si kakek sedang dalam bahaya hingga tiba-tiba No. Setelah itu Michael datang ke tempat salon dan bilang pada Carlos kalau Michael sudah berhasil menangkap pelakunya. Tapi tiba-tiba Michael kembali mendengar suara detak jantung. Michael lalu berjalan dan melihat foto Ivy di sebuah cermin dan bertanya bagaimana bisa Carlos kenal dengan Ivy. Carlos menjelaskan dirinya hampir mati karena mengalami gagal jantung dan Ivy adalah pendonornya. Malam harinya Michael datang ke rumah ibu Ivy dan bilang kalau Ivy baik-baik saja. Sementara itu Ben bilang pada Carl kalau ada orang jahat yang menghalanginya untuk mencari Marco. Carl bilang kepada ayahnya untuk tidak khawatir karena orang itu bukanlah orang jahat. Sementara itu, Vance dapat telepon dari anak buahnya kalau tim sudah siap untuk menangkap Ben. Tapi di sini Vance berbohong kalau Ben bersih dan dirinya tidak mendapatkan apapun dari Ben. Sementara itu, Michael bilang pada Ben kalau dia mendengar suara detak jantung. Dan ternyata suara itu membawanya kepada Carlos yang memiliki jantung dari Ivy. Tiba-tiba Michael langsung terdiam melihat gambar mirip Carlos dengan jantung Ivy di dadanya yang digambar oleh Carl. Di tempat lain, seorang pria bernama Lauren bertanya kepada dokter, kapan akan melakukan eksperimen kembali. Karena Lauren dapat kabar kalau Vance tiba-tiba saja ambil cuti. Dan ternyata ada salah satu anak buah Vance yang menjadi mata-mata dan bekerja sama dengan Lauren. Dokter ini bilang kalau eksperimen akan dimulai 48 jam lagi. Tapi Lauren ingin agar eksperimen segera dimulai dan memaksa para dokter untuk bekerja 18 jam. Singkat waktu, pagi pun datang. Saat tiba di kantor, Michael mendapat suara panggilan yaitu jangan kehilangan dia. Tidak lama, Kapten datang dan meminta bantuan kepada Michael kalau ada penumpang 828 yang mau coba untuk melompat dari atas gedung. Setibanya di lokasi, ternyata orang itu bernama Harvey. Mereka lalu pergi ke atas gedung. Di sini Michael diikat untuk bicara kepada Harvey. Michael mencoba bicara baik-baik dengannya agar Harvey tidak melompat. Michael bilang kalau dirinya mengerti bagaimana perasaan dari Harvey. Dan Michael sedikit demi sedikit mulai mendekati Harvey. Tapi tiba-tiba, No, you don't. I can see the house I grew up in. Hurry now! Michaela! Sementara itu Ben bertemu dengan Vance dan dia menghancurkan HP milik Ben. Vance lalu menunjukkan plastis dan bilang kalau kita saling membutuhkan. Di sini Vance bilang kalau sekarang dirinya percaya kepada Ben karena dirinya pergi ke pertanian dan para penumpang sudah dipindahkan. Data dari plastis yang diambil oleh Ben isinya masih mentah dan sulit untuk dipecahkan. Tapi Ben tidak percaya kepada Vance setelah apa yang dia lakukan kepada para penumpang. Vance menjelaskan kalau apa yang dilakukan adalah tugasnya dan untuk melindungi negara ini. Dia menghargai apa yang dilakukan oleh Ben hanya demi melindungi anaknya. Tapi jika melakukannya sendiri maka akan membahayakan Ben sendiri. Oleh karena itu dia mengajak Ben untuk bekerja sama dengannya. Ben selalu memberikan laptop dan juga HP baru untuk Ben yang tidak bisa dilacak. Dan ya, tentu saja Ben tidak mau dan akan memikirkannya. Setelah itu Ben mencoba untuk memecahkan data itu dan langsung menelepon Fiona. Ben bilang kalau dia menemukan data yang bersifat medis tentang pasien yang diberi tegangan listrik. Dan ternyata Fiona sadar kalau mereka mencoba untuk meniru suara panggilan dengan gelombang otak. Dan hal itu akan sangat membahayakan karena bisa membuat para penumpang meninggal. Siang harinya Ben kembali bertemu dengan Vance. Di sini Ben bilang kalau perusahaan dari SP adalah anak perusahaan dari UDS. Fiona berniat akan bertemu dengan direktur SP dan akan memasang alat perekam di kantornya.
Oleh karena itu, Ben meminta bantuan kepada Pence untuk meminjamkan alat perekam miliknya. Singkatnya, Fiona datang untuk bertemu dengan pimpinan SP. Dan ternyata orang itu adalah Lauren. Di sini Fiona sengaja menyatukan pulpen miliknya. Dengan baik hati, Lauren mengambilkan pulpennya. Di saat itu juga, Fiona langsung menempelkan mikrofon di bawah meja. Pence yang mendengar percakapan mereka langsung memberi pesan pada Ben untuk melakukannya sekarang juga. Ben langsung mencari kembali informasi tentang para penumpang. Tidak lama sekretarisnya datang membisikkan sesuatu. Dan Lauren meminta maaf pada Fiona karena pertemuan mereka harus ditunda. Setelah itu, Lauren mendapat telepon dan bilang kalau kita punya masalah. Karena ada seseorang yang sedang melakukan pencarian secara luas soal para penumpang yang hilang. Tapi sekarang para penumpang sudah aman karena sudah dipindahkan ke Brooklyn. Dan di sini Lauren menyebut nama Mayor, yang tidak lain adalah dalang dari semua ini. Sementara itu, Jared dan Michael datang ke sebuah bar untuk menanyakan tentang Harvey. Wanita ini bilang kalau Harvey sering datang ke sini untuk minum. Harvey selalu bilang kalau dirinya sudah tahu kalau pesawat itu akan meledak. Jared lalu menunjukkan foto teman Harvey yaitu Susan dan Rick. Wanita ini bilang kalau mereka berdua pelanggan tetap di bar ini. Tapi dia tidak tahu kalau mereka sudah meninggal. Di sini Michael menduga saat Harvey menceritakan tentang panggilan kepada orang-orang. Dan kemudian mereka semua mati. Itu sebabnya kenapa Harvey bunuh diri. Michael merasa khawatir kepada Jared karena Michael sudah bilang tentang panggilan itu. Saat di kantor, Jared memberikan hasil otopsi dari Susan dan juga Rick. Jared bilang kalau Susan mati karena tertabrak. Sedangkan Rick mati karena mengalami penyumbatan arteri. Dan mereka berdua mati tidak ada hubungannya dengan Harvey. Singkatnya, saat di rumah Michael bilang pada Ben, kalau Harvey sudah memberitahu kepada orang-orang tentang panggilan itu. Dan mereka semua meninggal. Mendengar hal itu, Ben merasa khawatir karena dia sudah bilang tentang panggilan itu kepada Grace. Tidak lama Michael dapat pesan dari Jared telah terjadi sesuatu di bar. Setelah sampai, ternyata wanita ini meninggal karena tersengat listrik. Dan ya, tentu saja hal itu membuat Michael semakin yakin kalau orang yang tahu tentang panggilan itu maka dia akan mati. Sementara itu, Carl tidak bisa tidur karena dia takut jika menutup mata maka semuanya akan hilang. Ayahnya bilang kalau dirinya berjanji tidak akan menyerah untuk mencari Marco. Setelah itu, Ben langsung pergi bertemu dengan Pence. Di sini dia bilang kalau mereka menggunakan protokol penyamaran tingkat tinggi. Dan hanya ada 4 agensi yang memilikinya, termasuk NSA. Tapi di sini Ben teringat akan sesuatu. Dan langsung pergi ke kantor UDS menggunakan kartu milik Ronnie. Lalu masuk ke salah satu ruangan. Dan akhirnya berhasil menemukan apa yang dia cari. Singkat waktu, besok harinya, Ben dan Michael bertemu dengan Pence. Di sini, Pence berhasil menemukan tempat para penumpang yang sedang ditahan. Dan mereka akan pergi ke sana untuk menyelamatkan para penumpang. Sementara itu, dokter bilang pada Lauren, kalau semuanya terlihat bagus, dan akan menguji arusnya agar bisa terhubung. Di sini, Ben ingin segera pergi ke tempat para penumpang ditahan. Tapi Pence melarangnya karena dirinya ingin semua rencananya berhasil. Karena dia tidak ingin gagal lagi saat dirinya pergi ke pertanian dan semua penumpang sudah dipindahkan. Sementara Michael akan pergi ke kantor untuk menyelidiki lebih jauh tentang Lauren. Singkat cerita, siang harinya, saat Ben dan Carl sedang bermain basket, tiba-tiba datang Autumn yang meminta tolong. Autumn bilang dirinya sering mendengar nama Ben di kepalanya. Autumn menjelaskan dirinya dijadikan bahan eksperimen dengan cara diambil darahnya oleh mereka. Untung saja dirinya berhasil kabur saat akan dibawa ke suatu tempat. Ben lalu menelpon Michael untuk bilang kalau ada penumpang yang hilang sedang bersamanya. Keep me posted. Singkatnya, Ben, Senpi, dan Fiona sudah membawa Autumn ke tempat yang aman. Fiona sadar kalau Autumn dijadikan bahan eksperimen dengan menggunakan riset miliknya yang sudah disalahgunakan. Di sini Senpi sangat marah karena tidak seharusnya Fiona memberikan hasil penelitiannya. Karena mereka tidak akan peduli apa yang akan terjadi kepada para penumpang. Yang mereka pikirkan hanya ingin hasil penelitiannya tercapai. Tidak lama Pence datang. Dia tidak paham kenapa mereka menyiksa para penumpang dengan melakukan eksperimen. Ben lalu menjelaskan para penumpang mendapat sebuah panggilan yang tidak bisa didengar orang lain. Itu sebabnya kenapa mereka melakukan eksperimen karena ingin menciptakan panggilan kepada semua orang. Tapi ternyata Pence tidak paham apa yang dikatakan oleh Ben.
Autumn lalu bilang kalau dirinya akan melakukan apapun untuk menolong para penumpang. Sementara itu, Lauren kembali melakukan eksperimen tahap kedua kepada para penumpang, dan Carl menyadari akan hal itu. Di sini dokter akan mencoba dari tahap awal, yaitu dengan memberikan tegangan listrik sebanyak 40%. Saat mulai melakukan eksperimen, hanya ada 3 orang saja yang meresponnya. Subject 3 only. Adjust down baseline to 0. Sehingga mereka meningkatkan menjadi 80%, hingga tiba-tiba dan ya, hal itu membuat Ben, Senpi, Autumn, Carl, dan juga Michael bisa merasakannya. Tentu saja hal itu membuat Pence merasa aneh melihat mereka kesakitan. Ben yang khawatir kepada Carl lalu menelpon Olive dan menyuruhnya untuk melihat Carl. Olive bilang kalau Carl baik-baik saja, tapi di sini terlihat Carl yang sedang menggambar tempat para penumpang ditahan dengan darah yang keluar dari hidungnya. Tidak ingin membuang waktu lagi, Pence lalu pergi dan akan bersiap-siap untuk menolong para penumpang. Sementara itu, Jared bertanya tentang HP milik Michael. Michael bilang kalau Pence memberikannya karena sekarang dia ada di pihak kita. Dan mereka sudah menunggu Michael untuk menolong para penumpang. Di sini Jared ingin ikut karena ingin melindungi Michael. Singkatnya, semua tim sudah tiba di lokasi. Tapi ternyata saat masuk ke dalam, tempat tersebut sudah kosong. Get going. Di sini Ben sangat yakin kalau para penumpang ada di sini. Michael bilang kalau semua tempat sudah diperiksa. Di saat mereka saling berdebat, tiba-tiba Carl datang dan bilang kalau mereka masih ada di sini. Dan tempatnya ada di dalam terowongan, sama seperti yang ada di gambarnya. Carl terus berusaha meyakinkan ayahnya untuk percaya. They're right here. Help you find them. I'm supposed to. They're not in there. They're right here. Ben pun menyuruh untuk memeriksa semua tempat yang ada di sini. Dan ternyata memang benar, ada sebuah pintu yang tertutup oleh daun. Di sini Carl menyuruh ayahnya untuk ikut, karena hanya ayahnya yang bisa melihat dan juga menyelamatkan mereka semua. Ben lalu menyuruh Michael untuk menjaga Carl, sementara dirinya dan juga Fiona akan masuk ke dalam. Di tempat lain, Olive bilang pada ibunya Carl tidak ada di kamarnya. Dan ada sebuah surat dari Carl, yaitu maaf aku harus pergi, ayah butuh aku. Sementara itu mereka semua terus masuk ke dalam. Di sini Pence bilang kalau tempat ini tidak ada di dalam peta. Tidak lama ada seseorang yang keluar, hingga akhirnya di sini Lauren menyuruh para dokter untuk mengambil berkas yang penting dan menghapus semua data yang ada di komputer. Sementara itu mereka terus berusaha untuk mengalahkan anak buah Lauren. Dan akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam. Di sini Fiona mencoba untuk mematikan alat tersebut, tapi tiba-tiba sambil kesakitan, Ben berusaha untuk melepaskan mereka semua. Sementara Pence dan Jared mengejar Lauren. Hingga akhirnya mereka berhasil menangkapnya. Di sini Pence bertanya pada Lauren siapa bosnya, tapi tiba-tiba sementara itu para penumpang berhasil diselamatkan. Tapi pada saat akan pergi, Ben tidak tahu jalan keluarnya. Hingga tiba-tiba Ben melihat sebuah lampu dan menyuruh mereka semua untuk mengikuti lampu tersebut. Tapi jelas saja mereka tidak melihat apapun. Dan di sini Fiona sadar alasan Carl menyuruh Ben untuk ikut, karena hanya Ben yang bisa melihatnya. Mereka pun langsung pergi mengikuti lampu tersebut dan akhirnya berhasil keluar. Fiona bilang semua penumpang akan dibawa ke tempatnya dan mereka akan aman di sana. Setelah itu Ben melihat kondisi Carl dan Michael berniat akan masuk ke dalam, karena ternyata Jared dan Pence tidak tahu jalan keluar. Tapi pada saat Michael akan masuk ke dalam, tiba-tiba saja ledakan tersebut diakibatkan karena tabung oksigen yang terbakar. Ketika sadar, Ben melihat ada sebuah burung merak, lalu melihat kondisi Carl dan juga Michael. I'm fine, Dad.
Di sini Ben berniat akan membawa Michael pulang. Tapi Michael tidak mau karena Jared masih ada di dalam dan menyuruh Ben untuk pergi dari sini bersama dengan Carl. Take Cal! Go! Go! Ben, Jared is still down there now! Ketika di dalam, Michael melihat Lauren yang sepertinya sudah mati dan berhasil menemukan Jared dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan luka yang cukup parah. Sementara itu, saat Ben pulang dengan kaca mobil yang pecah, hal itu membuat Grace merasa khawatir pada Carl dan menyuruh Ben untuk menjauh. Malam harinya, Michael sudah membawa Jared ke rumah sakit. Tidak lama, Kapten datang dan bilang kalau Pence tidak selamat saat akan dibawa ke rumah sakit. Kapten menyuruh Michael untuk tidak putus asa karena Jared membutuhkannya. Sementara itu, Ben mencoba menjelaskan semuanya kepada Grace. Dia tidak tahu tiba-tiba saja Carl datang dan meminta pada Grace untuk percaya padanya, karena semua yang dilakukan oleh Ben hanya untuk melindungi Carl. Tapi tetap saja Grace tidak ingin mendengarkan penjelasan dari Ben, karena sekarang Ben sudah berubah. Hingga akhirnya Ben memutuskan untuk pergi dan ingin membawa Carl bersamanya, karena hanya dirinya yang bisa menjaga Carl. Tapi tentu saja Grace menolaknya dan menyuruh Ben untuk pergi tanpa membawa Carl. Sebelum pergi, Ollie memeluk ayahnya dan Carl memberikan boneka miliknya. Sementara itu, saat Jared sadar, Michael berniat akan pergi untuk memanggil Loris. Tapi Jared melarangnya karena dirinya hanya ingin bersama dengan Michael. Singkatnya, Michael bertemu dengan Ben, dan mereka tidak tahu sekarang akan tinggal di mana. Tidak lama, Senpi dan Autumn datang. Di sini, Autumn sangat berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Setelah itu, Senpi pergi karena harus berangkat kerja. Sementara Michael dan Ben akan pergi keluar untuk mencari makanan. Tidak lama setelah mereka pergi, Autumn mengambil handphone miliknya yang disimpan di dalam kaos kaki. Dan ternyata, Autumn sudah bekerja sama dengan Lauren dan menyuruhnya untuk mencari tahu siapa Ben. Kemudian berpura-pura kalau dirinya berhasil kabur dari eksperimen. Nice green hat? Yeah, sure. Di sini Autumn mendapat sebuah pesan dari seseorang yang ingin bicara dengannya atau kesepakatan kita batal. Tiba-tiba para penumpang mengalami kejang secara bersamaan. Karena panik, Autumn langsung memanggil Fiona dan juga Senpi. Senpi bilang mungkin saja mereka mengalami trauma otak akibat dari percobaan. Fiona merasa kalau mereka seolah-olah masih terhubung satu sama lain. Oleh karena itu, Senpi berniat akan mengumpulkan para penumpang yang datang ke bandara saat melihat pesawat 828 meledak. Di tempat lain, Ben sedang mempelajari koneksi para penumpang. Tidak lama, Michael datang dan bilang sudah 10 hari mereka tidak mendengar suara panggilan. Mungkin ini sudah selesai karena akibat ledakan yang ada di lab, dan mengatur ulang semuanya. Kemudian Ben akan pergi ke acara peringatan Pence. Setelah tiba, salah satu anak buah Pence datang, dan menuduh Ben yang sudah membuat Pence mati, dan menyuruhnya untuk pergi dari sini. Lalu seorang jurnalis bernama Aaron menghampiri Ben. Dia tidak percaya kalau Pence mati akibat ledakan bom. Karena 1 jam sebelum ledakan, helikopter milik Mayor datang ke tempat tersebut. Mendengar hal itu, Ben langsung terkejut dan bertanya siapa itu Mayor. Tapi Aaron sendiri tidak tahu siapa Mayor. Yang jelas dia adalah ancaman. Karena Aaron mendengarnya saat dia melakukan siaran radio. Sementara itu, Michael kenal dengan salah satu penumpang yang bernama Paul. Saat menyentuhnya, tiba-tiba Michael mendapat sebuah penglihatan di tempat bersalju dan berkata, temukan dia. Secara bersamaan, Paul sadar. Hal itu membuat mereka berdua langsung terkejut. Di sini, Paul tidak tahu apa yang sudah terjadi padanya. Bahkan dia sendiri tidak tahu siapa namanya. Senpi merasa kalau Paul mengalami hilang ingatan akibat eksperimen tersebut. Bukan hanya tidak ingat siapa namanya, bahkan dia juga tidak ingat kalau dia sudah menikah. Senpi lalu menyuruh Michael untuk mencoba menyadarkan yang lainnya. Tapi ternyata itu tidak berhasil. Singkatnya, para penumpang sudah berkumpul. Di sini Ben bertanya tentang pengalaman aneh semenjak mereka turun dari pesawat, seperti sebuah panggilan atau penglihatan, dan berharap para penumpang bisa berbagi informasi. Fiona bilang mungkin saja dengan cara ini akan menyelamatkan hidup mereka, karena Fiona sendiri sedang meneliti panggilan tersebut. Dan semua ini bukanlah kebetulan karena dirinya ada di dalam pesawat 828. Tapi ternyata Kapten tidak percaya kepada Fiona, karena mungkin saja ini semua adalah ulahnya.
yang ingin melakukan eksperimen kepada para penumpang. Oleh karena itu, Kapten akan mencari tahu sendiri karena semua orang sudah menyalahkannya. Tidak lama, Autumn datang. Di sini Ben bertanya tentang siapa itu Mayor. Autumn bilang dirinya tidak tahu, tapi mereka sering membicarakan tentang Mayor. Dan Mayor menyuruh kepada Lauren untuk menemukan cawan suci, karena itu sangatlah berharga. Tapi Autumn sendiri tidak tahu apa maksudnya. Yang jelas Mayor itu adalah seorang wanita. Kemudian Ben teringat dengan panggilan Michael, yaitu temukan dia. Setelah itu, Autumn mendapat sebuah pesan dan langsung membuang handphone tersebut. Sementara itu, Michael sedang mencari informasi tentang istri dari Paul yang bernama Helen. Tidak lama, Jared datang. Dan hal itu membuat Michael merasa senang karena Jared sudah sembuh. Di sini Michael bilang dirinya sedang mencari orang hilang, yaitu Helen. Dia adalah istri dari Paul, salah satu penumpang yang dijadikan bahan eksperimen. Karena saat pesawat mendarat di bandara, Helen tidak datang. Setelah itu, mereka berdua pergi ke rumah Paul. Tapi ternyata tidak ada siapapun. Michael merasa Helen sudah diculik sama seperti Paul. Karena rumah ini tidak dikunci dan terdapat banyak surat. Oleh karena itu, Michael akan pergi bertemu dengan Paul untuk memancing ingatannya kembali. Sementara Jared akan tetap di sini untuk mencari petunjuk di rumah ini. Di sini Michael menunjukkan foto Paul bersama dengan istrinya. Tapi ternyata hal itu tetap saja tidak membuat Paul bisa mengingatnya. Tidak lama Michael mendapat sebuah pesan dari Jared, kalau dia menemukan sesuatu. Ketika akan pergi, Michael kembali mendapat penglihatannya lagi. Ben merasa mungkin saja yang harus dicari adalah Mayor, bukan Helen. Tidak lama Shenpi datang. Di sini Ben bilang kalau Mayor sedang mencari cawan suci. Tapi mungkin saja itu adalah sebuah kode tentang apa yang sedang dia cari. Singkatnya, Jared berhasil menemukan tempat tinggal Helen yang baru. Pada saat membuka pintu, tiba-tiba saja. Gun! Oh God, please don't kill. Di sini Helen meminta maaf karena dia mengira kalau Paul sudah mengirim seseorang untuk membunuhnya. Helen lalu menjelaskan selama ini Paul berniat ingin membunuhnya. Michael lalu bilang sekarang Paul sudah hilang ingatan dan Helen sudah aman darinya. Di tempat lain, Ben bertemu dengan Paul. Di sini Ben menjelaskan yang sudah membunuh Pence adalah Mayor. Dia adalah kepala operasi militer. Ben ingin Paul membantunya untuk melacak siapa itu Mayor. Karena 1 jam sebelum ledakan, Mayor datang menggunakan helikopter untuk mencari cawan suci. Tapi ya, di sini Paul bilang apapun yang sedang Ben selidiki, dirinya tidak ingin ikut campur. Dan meminta pada Ben untuk mundur. Tapi tentu saja Ben tidak akan mundur. Karena jika Pence masih hidup, dia akan tetap mencari siapa itu Mayor. Di tempat lain, orang-orang sedang berkumpul. Karena mereka percaya kalau penumpang 828 adalah sebuah keajaiban. Bisa terlihat ketika ada penumpang 828 yang bernama Adrian datang. Dan mereka ingin memegang tubuh Adrian. Please. Malam harinya, Michael sangat marah kepada Paul karena berniat ingin membunuh istrinya sendiri. Tapi tentu saja Paul sendiri tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Michael. Yang dia inginkan hanya ingin hidup kembali seperti dulu. Sementara itu, saat Ben pulang ke rumah, dia melihat Danny ada di rumahnya. Di sini Ben marah untuk apa Danny datang ke rumahnya dan bilang kalau dirinya tidak mati dan sekarang ada di sini. Tapi justru Danny lah yang sangat marah kepada Ben. Karena Ben adalah penyebab keluarga ini hancur. Dan Danny berniat ingin memperbaiki keluarga ini. Kemudian Ben mendorong Danny. I am right here. And why does he get... This family is messed up. I'm trying to pick up... Ben, stop! Dan ya, terjadilah adu bacot yang buat saya suka males bahas film ini. Setelah itu, Ben dapat telepon dari Powell. Dia bilang kalau pesawat itu adalah pesawat VIP milik seseorang. Mungkin mereka adalah dalang di balik ledakan yang sudah membunuh Pence. Powell lalu menyuruh Ben untuk hati-hati. Karena mungkin saja Mayor sudah tahu tentang Ben. Dan cepat atau lambat Mayor akan datang. Mendengar hal itu, Ben dan Michael menyuruh kepada Fiona untuk memindahkan semua penumpang ke panti jompo dengan nama samaran. Tapi Fiona tidak setuju akan hal itu. Tiba-tiba Michael kembali mendapat penglihatan. Michael merasa kalau dirinya melihat seseorang yang sedang butuh bantuan.
Di tempat lain, Powell ditangkap entah oleh siapa dan dibawa ke dalam mobil. Sementara itu, ada seorang pria yang menunjukkan handphone milik Autumn dan bilang kalau Mayor ingin bicara dengannya. Sementara itu, Senpi bilang kalau dia berhasil menemukan cawan suci. Cawan suci bukanlah benda melainkan orang. Mereka berhasil menemukan penumpang yang lebih sensitif terhadap panggilan. Dan ya, Ben sadar kalau orang itu adalah anaknya, yaitu Carl. Di sini terlihat tangan Carl membeku, karena ada panggilan dari seseorang yang sedang mencari Michael. Kemudian scene flashback saat Kapten Daily menceritakan adanya guncangan mendadak pada pesawatnya. Daily baru pertama kali mengalami kejadian tersebut, di mana pada saat itu dia berani menerobos awan hitam yang disertai dengan petir dan juga cahaya. Kemudian scene kembali ke masa sekarang. Di sini Michaela kembali melihat sebuah kilasan tentang seorang pria yang butuh bantuannya. Sementara itu Ben sedang bersama dengan Daily. Di sini Daily mengatakan kalau semua menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi. Bahkan ada yang beranggapan kalau Daily sengaja melakukannya. Kemudian mereka pergi ke tempat simulasi pesawat. Di sini Daily mengatakan bahwa cuaca inilah di malam pesawatnya menghilang. Tentu Ben sangat terkejut melihat badai yang entah dari mana asalnya. Daily pun berusaha untuk menerobos badainya namun tidak berhasil. Daily mencoba untuk mengulang sampai 6 kali namun selalu gagal. Ben mengatakan kalau simulasi ini tidak akan membawa mereka untuk menembus waktu. Dan Ben sangat yakin kalau Daily tidak bersalah. Akan tetapi Daily sangat yakin badai tersebut melempar pesawat yang menembus waktu. Dan hal itu juga membuat para penumpang saling terhubung. Sementara itu, Michaela sedang mencari orang yang bernama Clarissa. Namun, Michaela mendapat berita tentang kematian Roger. Oleh karena itu, Michaela langsung menelepon Ben dan mengatakan kalau Roger sudah meninggal akibat kecelakaan perahu. Hal itu membuat Michaela merasa aneh, dan mungkin saja ada orang yang tahu kalau Ben sedang mencari Roger. Kemudian mereka pergi ke tempat Daily, namun Daily tidak ada. Dan di sini Ben menyadari kalau Daily sedang meneliti tentang badai tersebut. Bahkan dia mencari informasi tentang Fiona. Karena sampai sekarang Daily sangat yakin kalau semua ini perbuatan dari Fiona. Dan Ben sangat terkejut ternyata Daily sedang mencari badai tersebut. Dan hari ini badainya akan datang. Ben pun sangat yakin kalau Daily akan pergi ke sana. Sementara itu Daily pergi ke rumah Fiona dan langsung saja. Kemudian Daily membawa Fiona ke bandara dan sudah siap untuk menerbangkan pesawatnya. Tidak lama Ben dan Michaela datang. Namun mereka pun tidak bisa masuk karena harus ada izin. Akan tetapi petugas ini menyadari kalau Daily tidak ada. Dan Daily sudah siap untuk menerbangkan pesawatnya. Ben mencoba untuk memujuknya namun Daily tidak punya pilihan lain. Fiona mengatakan kalau dia tidak ada hubungannya dengan pesawat 828. Namun Daily pun hanya diam saja. Itu karena hanya ini cara untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tidak lama garda udara datang untuk menghentikan Daily. Namun Daily tidak peduli dan meminta pada Fiona apa yang harus dilakukan ketika badai datang. Tentu saja Fiona pun tidak tahu. Garda udara meminta pada Daily untuk putar balik. Namun Daily tidak meresponnya, sehingga mereka diizinkan untuk menembak pesawatnya. Tidak lama Daily melihat cahaya dan mencoba untuk menerobosnya. Garda udara mengatakan kalau pesawatnya menghilang begitu saja. Tentu hal itu membuat mereka merasa heran, dan mungkin saja Daily berhasil melakukannya. Namun justru tindakan dari Daily malah membuat semua orang semakin yakin bahwa Daily bisa menembus waktu. Sama seperti yang terjadi pada pesawat 828. Di lain sisi, Grace pun sangat panik karena Carl tidak ada di kamarnya. Kemudian Ben datang ke rumahnya dan menyadari kalau Carl tidak ada. Polisi beranggapan hilangnya Carl ada hubungannya dengan Ben. Itu karena Grace sempat melarang Ben untuk bertemu dengan Carl. Namun Grace menjelaskan kalau Ben tidak ada hubungan atas hilangnya Carl.
Sementara Mikaela pergi ke tempat Autumn dan sangat marah karena dia tahu kalau Autumn menjadi mata-mata dari Mayor dan bertanya di mana Carl. Autumn mengatakan kalau dia tidak tahu apapun. Di lain tempat, anak buah dari Mayor mengatakan Carl sudah menghilang. Jensen meminta untuk terus memantaunya karena dia harus mengabarkan tentang hal ini kepada Mayor. Dan sampai sekarang kita belum tahu siapa itu Mayor dan apa tujuannya. Sementara itu, Mikaela sudah sampai dan meminta pada polisi untuk menjaga Autumn. Di sini Mikaela mengatakan sudah mengamankan Autumn. Namun Grace merasa bingung siapa itu Autumn. Ben mengatakan kalau Autumn salah satu dari penumpang pesawat. Dan mungkin saja Autumn ada hubungannya dengan hilangnya Carl. Tentu hal itu membuat Grace semakin bingung. Dan meminta pada Ben untuk menjelaskan semuanya. Ben meminta maaf tidak bisa menjelaskan semuanya. Karena tidak ingin membuat Grace dalam bahaya. Ben lalu mengambil buku gambar milik Carl. Dan mengatakan kalau apa yang digambar oleh Carl akan menjadi kenyataan. Itu karena Carl bisa melihat apa yang akan terjadi. Dan bahkan bisa merasakan kalau para penumpang dalam bahaya. Sementara itu ternyata Carl sedang ada di sebuah tempat sama seperti yang ada di gambar. Dan ada sosok hitam di depan pintu, mungkin saja itu adalah Mayor. Kemudian mereka akan pergi ke tempat bangunan yang ada di gambar. Namun mereka tidak bisa mengatakan tentang hal ini kepada polisi, karena nantinya akan semakin rumit. Sehingga Mikaela meminta bantuan pada Jared untuk datang, dan mengatakan bahwa Carl sedang bersama dengan kakeknya. Melihat hal itu, teman Jared pun percaya dan mereka langsung pergi. False alarm. Mikaela mengatakan pada Jared ada Autumn di mobilnya, karena mungkin saja Autumn tahu akan sesuatu. Ben dan Grace akan pergi untuk mencari Carl. Sementara Mikaela akan kembali mencoba bicara dengan Autumn. Mikaela masih yakin kalau Autumn yang telah menculik Carl. Namun tetap saja Autumn mengatakan tidak tahu Carl ada di mana. Dan meskipun tahu, Autumn tidak akan mengatakannya. Itu karena Mayor akan mengetahuinya. Alasannya karena Autumn sudah mengatakan tentang kemampuan yang dimiliki oleh Carl kepada Mayor. Mikaela pun mengatakan kalau dia akan menemukan anaknya Autumn. Namun sebelum itu Mikaela meminta untuk membantunya lebih dulu menemukan Carl. Karena ternyata Autumn pernah dipenjara. Dan hal itu membuatnya berpisah dengan anaknya. Dan sekarang anaknya pun diasuh oleh Clarissa. Namun Autumn merasa bingung karena dia sangat takut dengan Mayor. Di lain tempat, Ben dan Grace sudah sampai di tempat tujuan. Dan semuanya sama dengan apa yang ada di gambar. Sehingga mereka pun langsung turun untuk mencari Carl. Namun Grace menyadari ada yang sedang mencari mereka. Sementara itu anak buahnya mengatakan kalau Carl pergi ke suatu tempat. Jensen pun meminta untuk terus mengawasinya dan menyuruh anak buahnya untuk mencari Ben. Sementara itu mereka masih mencari Carl sambil melihat gambarnya. Karena Ben merasa gambarnya adalah sebuah peta. Dan mereka pun menyadari sedang diikuti. Di tempat lain, Carl masih menunggu seseorang untuk datang. Sementara Autumn mengatakan pada Jensen kalau dia tahu Carl ada di mana. Alhasil mobil yang sedang mengikuti Ben langsung pergi ke tempat yang dibilang oleh Autumn. No one. He's not here. Dan ya, ternyata Carl tidak ada di sana. Karena Autumn sengaja berbohong kepada Jensen agar Mikaela bisa mengatakan di mana anaknya. Dan ternyata sebelumnya Carl sudah menggambar Autumn sedang bersama dengan anaknya. Dan di balik gambar itu ada sebuah rumah tempat Carl sekarang ini. Sehingga Mikaela pun langsung mengirimkan gambar itu kepada Ben. Dan Grace pun menyadari kalau mereka baru saja melewatinya. This is it. Dan ya, akhirnya mereka berhasil menemukan rumahnya. Sehingga mereka langsung masuk ke dalam. Dan benar saja Carl pun ada di sana. Grace lalu mengajaknya untuk pulang namun Carl menolaknya. Karena akan ada seseorang yang datang ke sini. It's him, don't hurt him! Dan ya, ternyata benar saja ada seorang pria yang datang. Dalam kondisi tubuhnya sangat kedinginan. Bahkan tangannya pun penuh dengan luka. Carl mengatakan orang ini punya sesuatu di tasnya, dan dia sudah menyiapkan semuanya dari rumah. Sementara itu, Jensen mengatakan pada Mayor kalau dia telah kehilangan Ben dan juga Grace. Itu karena Autumn telah memberikan lokasi palsu padanya. We had the parents, but we lost them. We'll track her down.
running point for 22 years. Dan ya, akhirnya sekarang kita tahu kalau Mayor adalah seorang wanita. Jensen mengatakan mungkin saja Ben sudah menemukan anaknya. Namun Mayor pun tidak merasa cemas, dikarenakan nantinya mereka juga akan pulang. I do like the view, yes. Di sini Ben merasa heran karena orang itu bukanlah dari penumpang pesawat. Dan bagaimana bisa orang itu terhubung dengan Carl? Namun Ben sangat yakin siapapun dia yang pasti dia sangat penting bagi mereka. Tidak lama Michaela datang dan dia pun sangat terkejut. Itu karena ternyata orang inilah yang ada dalam penglihatannya. Michaela mengatakan pada Ben kalau Autumn telah mengatakan pada Mayor tentang kemampuan dari Carl. Tidak lama orang ini pun terbangun dan memanggil nama Michaela. Di sini orang yang bernama Jig ini menjelaskan kalau dia terjebak badai salju ketika ada di hutan, yang membuatnya terjatuh ke dalam sebuah goa. Jig pun lalu menunjukkan sebuah majalah yang ada wajah Michaelanya, dan mengatakan kalau dia telah berjalan selama 2 minggu. Namun Ben merasa heran karena majalah ini tertulis pada tahun 2017, sedangkan sekarang tahun 2018. Itu artinya Jig sudah berjalan di hutan selama 1 tahun. Jig pun merasa hal itu tidaklah mungkin, dan dia merasa baru berjalan selama 2 minggu. It's been 2 weeks. Pagi harinya, Michaela meminta pada Jig untuk menjelaskan semuanya. Jig mengatakan kalau dia sedang berjalan di hutan, namun tiba-tiba datang badai sehingga bersembunyi di gua, dan setelah itu terjadi gempa. Tidak lama Ben datang dan mengajak mereka untuk pulang. Namun Michaela dan Jig akan tetap di sini untuk sementara waktu. Akan tetapi Ben belum percaya kepada Jig. Mungkin saja dia bagian dari rencana Mayor. Oleh karena itu Ben akan membawa Jig pada Senpi. Namun Michaela membela Jig. Itu karena dia dan Carl mendapat panggilan atau penglihatan tentang Jig. Be safe. Singkatnya Ben bertemu dengan Senpi untuk memeriksa keadaan Carl dan menceritakan tentang Jig. Ben juga meminta pada Senpi untuk memeriksa darahnya Jig. Namun Senpi harus hati-hati karena Mayor tidak boleh tahu tentang Jig. Sementara itu ketika Michaela menyentuh Jig, tiba-tiba saja mereka ada di langit malam dan mendengar suara kembali. We're the same. Tentu hal itu membuat Jig merasa bingung. Michaela mengatakan kalau suara itu adalah suara panggilan. Namun baru kali ini Michaela mengalami hal tersebut. Oleh karena itu mereka harus mencari tahu apa maksudnya. Michaela berpikir mungkin saja mereka harus ke gua tempat Jig berlindung dari badai salju. Jig pun setuju namun mereka harus membawa persediaan. Sehingga Michaela langsung pergi ke toko untuk membeli makanan. Namun dia sangat terkejut ketika melihat ada laporan orang hilang pada tahun 2017. Yang ternyata itu adalah Jig. Penjaga toko mengatakan orang itu pernah datang ke sini untuk pergi ke hutan. Namun semenjak saat itu dia tidak pernah kembali lagi. Mungkin saja orang itu bunuh diri karena adiknya meninggal di hutan yang sama. Namun ketika kembali Michaela sangat panik karena Jig tidak ada. Dan untung saja Michaela berhasil menemukannya. Di lain tempat, Jared datang ke rumah Ben dan bertanya di mana Michaela. Ben mengatakan Michaela masih di sana karena ingin menenangkan dirinya. Namun tiba-tiba saja ada yang melempar batu ke dalam rumah. Really? Stay inside. Tentu hal itu membuat mereka sangat terkejut dan Jared pun langsung mengejarnya. Ternyata orang itu membuat tanda X pada pintunya. Ben yang melihatnya langsung teringat dengan orang-orang yang anti dengan penumpang pesawat 828. Sementara itu mereka sudah sampai di depan goa. Namun sebelum masuk Michaela memfotonya dan mengirimkannya kepada Ben. Setelah di dalam goa, Jig merasa kalau tempat ini tidak seperti sebuah portal. Dan ketika mereka saling bersentuhan, mereka pun kembali ada di langit malam dan mendengar suara yang sama yaitu kembali. Tentu hal itu membuat Michaela semakin bingung, karena panggilan itu meminta untuk kembali tapi kembali kemana. Padahal sekarang ini mereka sudah ada di dalam goa. Michaela menyadari ada bintang di langitnya dan bertanya arti bintang bagi Jig. Jig lalu menunjukkan kalung bintang yang dia berikan kepada adiknya sebelum adiknya meninggal. Michaela beranggapan mungkin saja panggilan itu untuk adiknya bukan untuk kembali ke goa. Di lain tempat, Senpi mengatakan kalau Jig memiliki penanda darah yang sama dengan penumpang pesawat. Itu karena dia sudah melewati waktu sama seperti kita.
Itu artinya gempa yang dialami oleh Jake membuatnya masuk ke dalam sebuah portal, sama seperti pada pesawat mereka. Tidak lama Ben mendapat sebuah pesan dari Jared yang sudah menangkap pelakunya. Ben meminta pada Senpi untuk berhati-hati, karena ada orang yang sudah menulis tanda X di pintu rumahnya. Sementara itu, Jake datang ke tempat adiknya meninggal. Dia merasa sangat sedih karena sebelum adiknya meninggal, Jake marah padanya dan belum sempat meminta maaf. Di lain tempat, pelaku yang bernama Tony ini merasa kalau perbuatannya tidaklah salah. Itu karena yang harus disalahkan dan juga ditangkap adalah penumpang pesawatnya. Jared pun lalu menunjukkan sebuah website yang anti 828, di mana Tony ingin agar semua penumpang 828 ditangkap sebelum terlambat. Jika tidak, maka rakyat yang akan melakukannya. Itu semua karena ulah Daily yang telah pergi dengan mencuri pesawat. Dan mereka beranggapan kalau penumpang pesawat 828 adalah teroris. Sementara itu, Jake menyusun sebuah batu dan meletakkan kalung milik adiknya. Mungkin ini yang harus dia lakukan untuk meminta maaf pada adiknya. Namun saat berpelukan mereka ada di tempat yang sama. Namun kali ini mereka mendengar suara dari Mikaela. Mikaela beranggapan mungkin saja mereka harus segera kembali pulang. Dan Jake memutuskan akan ikut dengan Mikaela. Itu karena dia tidak punya siapapun lagi. Malam harinya ketika Senpi akan pulang, dia pun sangat terkejut melihat tanda X di depan pintunya. Di sini Ben merasa sangat sedih karena sekarang banyak orang yang benci pada keluarganya. Grace mengatakan kalau Ben tidak sendiri dan kita bisa melewati semua ini. Sementara itu, Jake mengusulkan agar mereka tetap di sini dan melupakan dunia luar. Namun saat bergandengan tangan, mereka melihat ada gambar yang sedang bergandengan tangan juga. Kemudian Mikaela mengajak Jake untuk tinggal di apartemennya dan memberikan baju milik Ben untuk dia pakai. Sementara itu, salah satu penumpang bernama Adrian membuat semacam komunitas. Adrian mengatakan kalau penumpang yang selamat diutus kembali oleh Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Di lain tempat, Jake tidak bisa tidur karena mendengar suara yang membuatnya merasa terganggu. Ternyata tiba-tiba saja ada seekor serigala yang sedang marah padanya. Dan secara bersamaan Carl bermimpi buruk. Tentu hal itu membuat mereka merasa cemas. Carl pun mengatakan kalau sesuatu akan datang. Sementara seorang wanita bernama Alice bertemu dengan Senpi. Alice meminta bantuan untuk menyembuhkan suaminya yang sedang sakit. Itu karena Alice percaya bahwa penumpang pesawat dapat menyembuhkan orang yang sedang sakit. Di lain tempat, Jake menceritakan bahwa dia melihat serigala yang melompat padanya. Ben lalu mengatakan Carl juga bermimpi buruk dan mengatakan sesuatu akan datang. Namun Carl pun tidak ingin membahasnya. Tentu hal itu membuat Ben merasa heran karena Carl tidak seperti biasanya. Di lain sisi, Senpi sedang memeriksa keadaan Jacob. Namun Senpi tidak bisa berbuat banyak karena kanker dari Jacob sudah terlalu lama. Namun Alice memaksa Senpi untuk menyembuhkan suaminya. Tentu Senpi merasa bingung dan memutuskan untuk pergi. Namun hal itu membuat Alice semakin marah dan langsung saja I can do to help her. No! Alice! Alice memaksa Senpi untuk menolong suaminya. Namun Senpi pun tidak bisa melakukannya. Sementara itu Ben datang ke rumah sakit untuk bertemu dengan Senpi. Tentu saja Senpi tidak ada di sana. Tidak lama Ben menemukan sebuah brosur yang terdapat nama Senpi. Kemudian Ben langsung pergi ke tempat Adrian. Dan mereka pun yang melihat Ben datang langsung berdoa. Tidak lama Adrian pun datang. Dan Ben bertanya apakah ada jamaah Adrian yang tertarik kepada Senpi. Adrian mengatakan semua jamaahnya tertarik pada penumpang pesawat. Itu karena mereka dianggap sebagai orang suci. Namun tentu saja Ben pun tidak percaya dan menganggap Adrian sudah gila. Sementara itu Jacob mengatakan semenjak dirinya sakit, Alice menjadi aneh. Senpi meminta pada Jacob untuk menolongnya pergi dari sini. Jacob meminta pada Senpi untuk berbohong pada istrinya kalau dia sudah sembuh. Namun Senpi menolaknya. Itu karena dia tidak ingin melanggar sumpah dari dokter. Di lain tempat, Jake meminta pada Carl untuk membantunya tentang panggilan serigala dengan cara menggambarnya. Namun Carl tidak bisa melakukannya. Sementara itu mereka pergi ke rumah Alice dan melihat Senpi yang sedang disandra.
Sehingga Ben pun langsung masuk ke dalam dan mengatakan kalau dia penumpang 828 yang akan membantu Alice. Tentu dengan senang hati Alice pun menyuruh Ben untuk masuk. Namun tiba-tiba saja Alice mengancam Ben dan meminta untuk menyembuhkan suaminya. Sehingga Ben pun langsung berdoa dan menyuruh Alice untuk menurunkan senjatanya. Let us pray. The purveyors of the miracle Jacob yang tahu Michaela datang menyuruh Alice untuk memegang tangannya. shall be brought. Please don't hurt her. Tidak lama polisi pun datang dan langsung membawa Alice. Malam harinya Ben pun sangat marah pada Adrian karena Senpi hampir saja mati oleh Alice. Adrian mengatakan itu semua bukanlah salahnya karena kita telah kembali dari kematian dan hal itu adalah sebuah mukjizat dan semua orang percaya kalau kita adalah orang suci. Mayor meminta pada Jensen untuk tenang sampai dia yakin kalau Carl adalah cawan suci dan Ben tahu akan hal itu sehingga Ben merasa takut dan akan menjaga anaknya. Di lain tempat, Carl berubah pikiran dan menggambar tentang panggilan dari Jig. Setelah selesai, mereka pun sangat terkejut melihat serigala yang melompat ke arah Michaela. Sementara itu, Michaela melihat mobil yang sedang diangkat dari dalam sungai. Namun ketika Michaela membuka pintunya, dia pun sangat terkejut. Kemudian scene flashback di mana ternyata mobil yang masuk ke dalam sungai adalah milik dari para perampok yang baru saja mencuri uang. Namun salah satu dari perampok malah menembak kedua temannya. Kemudian scene kembali ke masa sekarang, di mana perampok yang bernama Griffin ini mendapat karmanya akibat serakah dengan hasil uang curiannya. Dan ternyata mobilnya sudah 2 hari ada di air dan seharusnya Griffin sudah mati, namun anehnya dia masih hidup. Setelah di rumah sakit, Jared pun merasa bingung kenapa Griffin masih hidup. Michaela mengatakan kalau tahu Griffin akan hidup, seperti pada pesawat 828. Dokter pun mengatakan tidak ada cairan sama sekali di dalam paru-parunya, seolah-olah tidak pernah tenggelam. Kemudian Griffin terbangun dan mengatakan bahwa mereka pergi dari sana karena mereka akan mati. Michaela pun menyadari kalau Griffin mendapat panggilan. Kemudian Jig memberikan gambar dari Carl pada Michaela, di mana Carl mengatakan kalau gambarnya mengarah pada Griffin. Mungkin saja Griffin adalah serigalanya, dan dia pun datang sama seperti Jig. Oleh karena itu, Senpi akan memeriksa darahnya Griffin. Siapa tahu darahnya sama dengan mereka. Kemudian Griffin pun sadar dan Michaela mengatakan kalau dia penumpang 828. Dan semua penumpang 828 memiliki panggilan ketika mereka kembali. Oleh karena itu, Michaela meminta untuk mengatakan apa yang Griffin lihat dalam panggilannya. Tidak lama polisi pun datang untuk membawa Griffin. Namun sebelum dibawa, Griffin mengatakan jika Michaela ingin tahu tentang panggilannya, maka Michaela pun harus melepaskannya. Kemudian Michaela mengatakan pada kaptennya kalau Griffin mengetahui akan ada serangan malam ini, dan dia pun akan mengatakan di mana lokasinya jika melepaskannya. Dayton menganggap bahwa ini masalah serius. Itu karena tadi pagi ada peringatan yang sama tentang akan adanya penyerangan. Oleh karena itu, Dayton akan mencoba bicara dengan kejaksaan. Kemudian Michaela mencoba untuk bicara dengan Griffin dan mengatakan tentang sahabatnya Griffin yaitu Devon. Namun Devon telah meninggal ketika sedang melakukan kejahatan bersama Griffin, dan hal itu membuat Griffin merasa tidak tenang. Kemudian Kapten memanggil Michaela dan mengatakan kejaksaan mengabulkan permintaan dari Griffin. Itu karena mereka mendapat laporan bahwa kejadiannya akan terjadi hari ini. Di lain tempat, Senpi mengatakan kalau Griffin memiliki darah yang sama dengan mereka. Itu artinya Griffin telah menembus waktu. Sementara itu, ternyata Griffin tidak ingin mengatakan di mana lokasinya sebelum dia benar-benar dibebaskan. Michaela mencoba untuk memaksanya bicara karena waktu mereka tinggal sedikit. Tapi Griffin hanya diam saja. Namun ketika akan pergi, Michaela mendengar suara serigala. Kemudian kejaksaan datang untuk melepaskan Griffin dan bertanya di mana lokasi bomnya. Where's the bomb hidden? Hope you don't get yourself in a twist. Kemudian mereka pun langsung pergi ke lokasinya dan meminta pada semua orang untuk menjauh. Setelah menemukan bomnya, mereka pun mencoba untuk menjinakkannya. Dan untungnya mereka pun berhasil melakukannya. Namun tiba-tiba Michaela pun melihat serigala yang marah padanya.
Pagi harinya, Grace pun merasa kesal karena Griffin akan bebas. Namun tiba-tiba saja Carl pun mengamuk dan berkata hanya bisa mengatakan kepada Jake. Sementara itu, Griffin sudah bebas dan berpamitan kepada Michaela. Namun Michaela pun langsung mengejarnya. Griffin meminta pada Michaela jangan mengikutinya karena urusan mereka sudah selesai dan sekarang dirinya punya kekuatan super. Namun ketika Griffin pergi, secara bersamaan mereka mendengar suara, yaitu hentikan dia. Stop him. Stop him. Stop him. Sementara itu, Jake bertemu dengan Carl. Di sini Carl pun merasa tidak tenang dan bertanya bagaimana caranya untuk menghentikan apa yang akan terjadi. Itu karena ternyata Carl menggambar 3 batu nisan bertuliskan Ben, Carl dan juga Michaela. Tentu hal itu membuat Carl merasa bingung karena mereka akan mati termasuk dirinya. Dan bagaimana caranya untuk mengatakan masalah ini pada mereka. Kemudian Jake menceritakan kalau Carl merasa khawatir kalau sesuatu akan terjadi pada keluarganya. Namun Jake pun tidak mengatakan tentang batu nisan tersebut pada mereka. Tidak lama mereka terkejut melihat berita tentang Griffin yang akan diwawancarai. Oleh karena itu mereka akan mencoba untuk menghentikan Griffin. Namun tentu hal itu tidak akan mudah, karena Griffin hanya bisa dihentikan dengan cara kekerasan. Zeke, wait. Sementara itu Griffin semakin terkenal dan sudah sampai di tempat acara. Dan Jake pun akan menghentikan Griffin dengan cara membunuhnya. Sementara Ben dan Michaela mencoba untuk bicara dengan Griffin. Namun tentu saja Griffin tidak peduli hingga tiba-tiba. Dan ya, tiba-tiba saja Griffin memuntahkan banyak air dari mulutnya. Dan hal itu membuatnya langsung meninggal. Yang lebih anehnya lagi menurut data medis, Griffin memiliki tanda-tanda tenggelam. Tentu hal itu membuat mereka merasa heran karena tidak masuk akal. Sementara itu Jensen mengatakan pada Mayor kalau Griffin meninggal karena muntah air. Namun Mayor terlihat biasa saja dan meminta untuk fokus mencari kemampuan dari Carl. Di lain tempat, Senpi memberikan hasil otopsi dari Griffin. Mereka sangat terkejut Griffin mati tenggelam di daratan. Michaela beranggapan mungkin saja Griffin telah menyalahgunakan panggilan yang membuatnya mati terbunuh. Dan ketika pulang, Ben mulai menghitung tanggal kematian dari mereka. Dan ternyata kematian mereka akan datang pada tanggal 2 Juni 2024. Tentu mereka pun merasa sangat sedih. Dan Oli meminta pada ayahnya jangan mengatakan tentang hal ini kepada Carl. Namun percuma saja karena Carl sudah tahu lebih dulu. Itu karena ternyata sekarang gambar dari Carl sudah ada tanggal kematian dari mereka bertiga. Didn't know how to tell you. Sementara itu, Senpi tiba di tempat terapis dan ternyata itu adalah Mayor. Namun Senpi pun belum tahu kalau itu adalah Mayor. Di lain tempat, Jared pergi ke tempat Michaela dan bertemu dengan Jake. Jared merasa sangat marah karena semenjak Jake datang, hubungannya bersama Michaela menjadi berantakan dan menyuruh Jake untuk pergi dari sini. Namun Jake pun menolaknya dan langsung saja Jake mengatakan senjata ini dia beli untuk melindungi Michaela. Dan Jared pun langsung berusaha untuk merebutnya hingga tiba-tiba. Dan season 1 pun tamat coy, ending yang sangat mengigahkan.